Halo, ketemu lagi bareng aku Kori. Di video kali ini aku mau share sedikit tentang apa yang aku dapat dari baca buku ini, Mindset, karya Carol S. Dweck. Aku nggak tahu baca namanya yang benar tuh gimana, tapi beliau ini ahli di bidang psikologi dan punya buku lain yang cukup terkenal juga bestseller, yaitu Self Theory. Di buku ini tuh dijelasin ada 2 mindset dan setiap mindset ini punya karakteristik yang berbeda serta berdampak berbeda juga terhadap kehidupan seorang, di bidang olahraga, di bidang bisnis, peran guru, pelatih, dan orang tua. Gimana 2 mindset itu menghasilkan pemikiran yang berbeda, menghasilkan dampak yang berbeda terhadap kehidupan seorang. Nah, jadi karena mindset ini dari bahasa Inggris, aku search dulu di Cambridge Dictionary. Jadi mindset itu artinya a person way of thinking and their opinions. Tuh. Selain itu, berdasarkan webnya searchofinsight.com, mindset adalah kumpulan pemikiran dan keyakinan yang akhirnya membentuk kebiasaan berpikir kita, yang akhirnya nanti mindset ini akan mempengaruhi cara berpikir kita, kemudian cara kita menghadapi masalah, apa yang kita rasain, terus cara kita memahami dunia, bahkan cara kita memahami diri kita sendiri tuh. Nah, dulu waktu aku PPL ada beberapa siswa yang bilang, wah bu, aku tuh nggak cocok banget lah pokoknya sama fisika, nggak bakat. Nah, atau ada yang bilang juga, aku nggak bisa bu hitung-hitungan karena udah nggak kotakan. Terus ada juga yang bilang bahwa kalau ibu nantangin saya soal olahraga, oke, tapi kalau misalnya soal fisika aku mundur karena aku emang nggak bakat di situ. Nah, dari beberapa pernyataan anak-anak tadi, setelah aku baca buku mindset ini, ternyata itu salah satu contoh orang-orang yang punya mindset tetap. Kenapa? Kita langsung ke karakteristik yang pertama. Jadi kalau misalnya orang punya mindset tetap, itu berpikiran bahwa apa yang ada di manusia, ada di diri seseorang, sifat atau kemampuannya, itu nggak bisa diubah. Jadi bersifat tetap dan mengagungkan bakat bawaan. Tuh, padahal itu semua kurang pas, kurang tepat. Jadi kalau misalnya orang memiliki mindset tumbuh, orang itu berpikiran bahwa setiap manusia itu bisa berubah, bisa berkembang dengan cara melalui pembelajaran, melalui belajar hal baru atau pembiasaan tuh. Nah, selain itu dampaknya untuk karakteristik yang pertama ini, kalau misalnya mindset tetap, kalau misalnya seorang punya mindset tetap, jadi dia seolah-olah nggak percaya sama kemampuannya sendiri, seolah-olah dia menganggap dia nggak punya kemampuan untuk belajar. Padahal setiap orang itu dianugerahi kemampuan belajar. Kita bisa belajar apapun yang kita mau, asalkan memang ditekuni dengan baik. Jadi bukan berarti seseorang melakukan sesuatu dengan cepat atau tanpa usaha, sedangkan kita yang harus usaha lebih gak bisa melakukan itu gitu. Bedanya mungkin kita butuh usaha yang lebih banyak. Nah, karakteristik yang kedua itu orang-orang dengan mindset tetap cenderung menghindari tantangan. Jadi ketika dia udah bisa satu skill, ketika ditantang untuk mencoba skill baru, mereka cenderung mengelak. Sedangkan yang punya mindset bertumbuh, tantangan itu suatu hal yang menyenangkan buat mereka, karena buat mereka tantangan itu bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik, naik level, atau punya pengetahuan baru di bidang yang lain, meskipun misalnya mereka ditawarin belajar hal baru yang bukan di bidangnya, yang bukan keahliannya sama sekali. Contohnya, ada siswa misalnya dia dianggap pandai di
matematika karena dia mampu mengerjakan perkalian dan pembagian. Padahal matematika itu nggak cuma perkalian dan pembagian aja, nggak cuma sekedar perkalian dan pembagian saja. Ketika ditawarkan lagi untuk belajar pemfaktoran atau yang lainnya, siswa dengan mindset tetap itu cenderung tidak mau atau menghindari karena nantinya dia takut dia dianggap bodoh ketika tidak bisa menyelesaikan satu masalah dalam sekali pengerjaan. Tuh, sedangkan siswa dengan mindset tumbuh cenderung akan menerima tantangan tersebut meskipun misalnya mereka harus salah berkali-kali dulu, sehingga siswa yang bermindset tumbuh ini berpikiran bahwa kesalahan, kegagalan yang mereka dapat itu satu proses dari belajaran tadi, proses dari usaha, bukan sebuah label yang akhirnya nanti melekat di dia bahwa dia nggak bisa matematika gitu. Sedangkan yang bermindset tetap itu selalu berpikiran kalau dia gagal sekali otomatis dia nggak bisa di bidang itu, dia jadi bodoh gitu. Padahal konsepnya nggak kayak gitu. Terus yang ketiga, siswa dengan mindset tetap lebih berfokus pada hasil. Tadi kan udah dibilang ya, kalau misalnya mindsetnya kalau misalnya mereka disuruh nyobain hal yang baru, kemudian ternyata mereka gagal, mereka langsung mencap atau menjadikan hasil itu sebagai labelnya mereka bahwa mereka itu gagal, mereka nggak mampu di bidang itu, mereka nggak cocok gitu. Padahal bukan hasilnya yang dilihat, tapi seberapa menikmatinya mereka dalam proses agar mengerti gitu, dari yang nggak ngerti sampai mengerti. Sedangkan orang-orang yang bermindset tumbuh cenderung lebih memperhatikan prosesnya, mereka menikmati setiap prosesnya meskipun harus gagal dulu, itu artinya mereka bisa belajar, oh berarti di sini salahnya. Kita bisa lihat dampaknya terhadap kehidupannya kan. Kalau misalnya dia bermindset tetap itu cenderung nantinya nggak mau nyoba hal baru dan akhirnya membatasi diri, nggak bisa berkembang. Sedangkan yang bermindset tumbuh ini meskipun gagal mereka coba lagi dan enggak menjadikan suatu kegagalan tuh label buat dirinya. Yang terakhir, karakteristik yang terakhir yang mau aku bahas itu untuk yang punya mindset tetap berpikiran bahwa usaha itu merupakan hal yang sia-sia dan cuma berlaku buat orang-orang yang bodoh atau nggak ahli di bidang itu. Jadi kalau misalnya orang yang memang ahli di bidang itu atau bakat di bidang itu harusnya nggak usah usaha lagi, mereka berpikiran kayak gitu. Sedangkan untuk orang-orang yang bermindset tumbuh, mereka berpikiran bahwa usaha itu salah satu proses untuk menjadi mereka lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, segitu paling yang bisa aku share. Sebenarnya karakteristiknya itu nggak cuma 4. Nah, kalau penasaran kalian bisa baca bukunya, bisa beli, soalnya ini udah ada di Indonesia juga. Nah, sebelum udahan, ada satu quotes dari buku ini yang ngena banget menurut aku. Jadi buat salah satu pengingat juga supaya aku nggak gampang nyerah ketika ngelakuin sesuatu hal yang menurut aku memang butuh usaha lebih. Jadi katanya bilang, hanya karena sebagian orang mampu melakukan satu hal dengan sedikit usaha atau bahkan tanpa usaha, bukan berarti orang lain yang melakukan dengan usaha tidak mampu melakukannya lebih baik. Jadi orang yang berbakat kalau tidak latihan juga bisa dikalahkan dengan orang yang nggak punya bakat tapi mereka latihan lebih keras, lebih lama. Bahkan seorang yang ikutan olimpiade aja yang dianggap sudah mahir di bidang misalnya matematika atau fisika, mereka tetap harus latihan, harus terus ngasah kemampuannya. Sebenarnya setiap manusia itu punya kemampuan belajar yang sama, cuma kitanya aja yang kadang banyak takutnya dan lebih nggak percaya sama diri kita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, cuap-cuap sedikit tentang apa yang aku dapat dari buku. Semoga kedepannya apa yang aku sampaikan bisa ngasih manfaat buat kalian yang mampir ke sini. Kalau misalnya konten ini menurut kalian bermanfaat atau baik, boleh tekan like-nya dan juga jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.